Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali kita bisa hadir bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada hamba Allah, terutama kepada guru, kepada jamaah dan para tulabul ilm, serta kepada kaum muslimin secara umumnya. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia, suri tauladan, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Kita masih pada pembahasan adab seorang guru di kajian bersama Tullabul Ilm. Kita sudah sampai kepada adab yang ke-14, yaitu hendaklah seorang guru memiliki sikap tawadhu' kepada muridnya. Hendaklah seorang guru memiliki sikap tawadhu', rendah hati kepada muridnya. Dan sikap tawadhu' ini bukan hanya harus dimiliki seorang guru. Wajib seorang muslim memiliki sikap tawadhu'. Apakah itu seorang guru, apakah itu seorang murid, maka kewajiban muslim memiliki sikap tawadhu'. Qala al-musannifu rahimahullah, ar-rabi'a ashar an yatawadhu'a ma'at talibi wa kulli mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqih. Hendaklah seorang guru tersebut memiliki sikap tawadhu' kepada setiap murid atau kepada setiap orang yang bertanya, yang ingin minta pendapat. Idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqih. Jika dia telah menunaikan apa yang telah wajib atas dirinya dan berkaitan dengan hak Allah dan hak dirinya. Wa yakhfidha lahu janahahu wa yalina lahu janibahu. Qala ta'ala wakhfid lahuma janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah dia membentangkan sayapnya atau sayap kasih sayangnya, artinya dia berlaku lemah lembut. Kemudian dia memiliki sikap santun dan lemah lembut kepada orang tersebut, kepada murid dan kepada orang yang bertanya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada para anbiya. Hendaklah dia merendahkan hatinya, memiliki sikap tawadhu' kepada setiap mukmin yang menjadi pengikut mereka. Dan ini juga berlaku bagi setiap guru yang memiliki murid, hendaklah dia juga memiliki sikap tawadhu', merendahkan hatinya. Ya, sebagian kita mengatakan tawadhu' itu rendah diri. Tapi Allah Ta'ala dalam terjemahan yang benar itu rendah hati.
Rendah diri itu fisiknya yang rendah, kecil, pendek. Tapi rendah hati, hatinya yang rendah meskipun badannya besar, badannya yang tinggi. Bisa saja badannya kecil tapi hatinya angkuh, hatinya tinggi. Maka tidak dikatakan tawadhu'. Dan sikap angkuh, sikap meninggi ini sikap mustakbir. Apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Dicampakkan ke dalam api neraka, dilaknat, kekal di dalam api neraka. Penyebabnya adalah sikap angkuh, sombong. Tidak ada sikap tawadhu' sedikit pun. Tidak ada sikap rendah hati sedikit pun. Merasa paling hebat, paling kuat, paling tampan, paling senior. Maka dosa yang pertama dilakukan hamba Allah adalah istikbar. Aba wastakbar. Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami perintahkan seluruh malaikat dan masuk dalam perintah tersebut iblis untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan sujud sebagai ibadah. Sebagian orang mengatakan iblis adalah makhluk Allah yang bertauhid. Kenapa? Ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia enggan untuk sujud. Kalau dia memang bertauhid, dia akan laksanakan perintah Allah. Dan sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud ikraman, penghormatan kepada Adam alaihi salam. Dan iblis sebutkan, dan Allah sebutkan alasan kenapa iblis enggan untuk sujud. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Di ayat yang lain Allah katakan, Allah nukilkan perkataan iblis yang mana dia tidak terima. Dia lebih dahulu diciptakan, dia diciptakan daripada khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Masa api harus tunduk kepada tanah? Dari segi fisik, belum lagi dari segi senioritas, dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan Adam. Adam ini baru Allah ciptakan. Maka dia memiliki sikap sombong. Di antara 11 wanita bercerita tentang suaminya di masa jahiliyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengkisahkan ada 11 orang wanita berkumpul yang mana mereka berjanji fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'ah. Mereka bersepakat berjanji tidak akan menyembunyikan aib suaminya sedikit pun. Ya, jadi ibu-ibu kadang kalau dia ngumpul, mereka akan ceritakan suaminya. Kalau ada satu aja yang mulai menceritakan penderitaan hidupnya, maka yang lain juga akan merasa paling menderita. Bahkan mereka berlomba, saya ini lebih menderita. Oh, ibu masih mending, itu masih mending, saya lebih parah. Maka mereka bersepakat 11 orang ini menceritakan masalah rumah tangga mereka. Janji tidak ada satupun yang ditutupi, sepakat. Dan mereka menggibahi suami mereka semuanya. Hanya saja ada beberapa orang dari mereka menceritakan yang baik, ada yang lainnya menceritakan keburukan. Di antara 11 orang wanita tersebut, ada di antara mereka yang nomor 3. Zauji al-ashannak in antik utallak wa in askut u'allak. Suami saya itu al-ashannak, tinggi. Sebagian ulama berbeda pendapat masalah tinggi ini apakah fisiknya atau sikapnya.
Ada dua pendapat di sini. Pertama, berpendapat tinggi dalam artian idiot. Kenapa tinggi itu idiot? Ini kata sebagian ulama. Karena dia tinggi, otaknya jauh dengan hatinya. Sehingga otaknya tidak bisa menalar hatinya atau hatinya tidak bisa menalar otaknya. Karena hati dan otak ini satu kesatuan. Wahum qulubun. Mereka punya hati kata Allah, la yafqahuna biha, tapi hati mereka tidak bisa berfikir. Padahal yang berfikir itu bukan hati. Yang berfikir itu otak. Tapi ini satu kesatuan. Sehingga semakin tinggi seseorang, maka semakin jauh otaknya dengan hatinya, maka dia menjadi pandir, bodoh. Itu sebagian pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tinggi di sini bukan fisiknya, tapi al-ashannak dalam artian tinggi egois, angkuh, sombong. Dan pendapat kedua ini yang paling benar. Dibuktikan dengan alasannya. In antik utolak, kalau saya berbicara, saya akan dicerai. Artinya ini karakter suami yang tidak bisa ditegur, yang tidak bisa menerima kritikan. Jangan ada yang protes. Yang protes nanti, in antik utolak, kalau saya berbicara, saya dicerai. Wa in askut u'allak, kalau saya diam, saya digantung, tidak ada kejelasan. Jadi pergi atau enggak? Dia mau atau enggak? Abang buat kopi bang, pakai gula atau enggak? Pakai ini, kadang dia mau bertanya itu takut. Ya saking angkuhnya ini suami. Ya. Sehingga tidak ada komunikasi di antara mereka. Dan ini salah satu penyebab rusaknya rumah tangga itu tidak ada komunikasi yang baik. Karena hidup kita bermasyarakat ini yang paling penting itu adalah komunikasi. Dan banyak terjadi permasalahan kita bermasyarakat, bertetangga itu karena miskomunikasi kita. Atasan dengan bawahan, ini sesama anggota, ini sesama teman dan seterusnya, itu karena miskomunikasi. Tapi ketika komunikasi dijalin dengan baik, maka insya Allah semuanya akan bisa. Ya, terkadang juga kita komunikasinya melalui media sosial. Semua orang bisa komentar. Semua orang bisa berpendapat. Andai kata duduk bersama, mungkin orang yang komentar di Facebook tadi, yang di IG tadi, yang di WA tadi, ketika jumpa sama kita enggak berani ngomong dia. Ya enggak. Tapi di Facebook koar-koar, komentarnya pedas-pedas. Nah, cobalah Pak ngomong Pak. Diem. Ya, pernah kita kejar pribadi, ada orang yang menulis tentang, tidak disebutkan inisialnya, tapi menuju ke saya pribadi. Kita kejar orangnya betul, karena kebetulan dekat sama kita, tidak terlalu jauh. Coba lah bang, coba bang ulang lagi yang apa yang bang tulis di Facebook itu. Ya. Ketika jumpa tidak berani ngomong seperti itu. Ini ketika tidak ada kerjaan ya, ketika tidak ada kerjaan kita ngurusin yang begituan. Tapi kalau sekarang sudah banyak kerjaan, kita tidak pedulikan lagi. Ya, banyak ini yang menyebabkan juga Gen Z itu banyak dikatakan kurang adab. Bukan kurang adab dalam artian tidak belajar adab, karena kita banyakkan komunikasi kita melalui media sosial, sehingga tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi segan, tidak ada lagi hormat kepada yang lebih tua, yang lebih alim dan seterusnya. Karena komunikasi hanya melalui handphone. Tapi kalau kita duduk dengan dia, mungkin kita akan segan. Tidak berani ngomong. Di belakang koar-koar terserah. Tapi ketika jumpa, makanya ketika ada miskomunikasi di media sosial, jumpa. Atau dengan siapapun atau dengan teman, maka tidak usah ngomong-ngomong lah. Di mana kau kita jumpa. Tidak usah debat-debat di Facebook, tidak usah debat-debat di WA. Jumpa, ngopi kita, apa masalahnya. Insya Allah tidak berani dibahas dan hilang begitu saja. Jadi kembali kita kepada sikap sombong, dan ini juga bahaya. Ya, cuman pemimpin itu memang harus memiliki sikap jiwa besar, bahkan juga seorang guru. Dia harus bisa menerima kritikan daripada muridnya. Hanya saja yang paling penting di sini kita sebagai murid perhatikan cara mengkritik.
Perhatikan cara memberikan masukan itu penting jalur yang tepat. Jangan cerita sana sini. Kita di sini ada kaprodi, kita di sini ada wali kelas, kita di sini ada ustadz musyrifnya. Maka sampaikan curhat kepada ustadznya. Ya. Tapi kalau kita cerita keluar, cerita ke tempat yang tidak benar, atau kita sudah melangkahi sekian banyak orang, misalnya ini kita menceritakan tentang musyrif kita. Tapi masalah musyrif ini kita angkat langsung ke yayasan. Pak, Bu, musyrif kami begini. Kemudian ustadznya tidak terima dan seterusnya, bukan berarti dia tidak terima, tapi cara kita tidak benar. Terlalu tinggi. Ada ustadz kepala sekolahnya, ada kepala kesantriannya. Maka kita sampaikan seperti itu. Sampaikan ke orang tua antum. Perhatikan. Kalau ada masalah dari ustadznya, jangan cerita sana sini. Ya, kita kan ada level tingkatannya itu kan ada. Ada musyrif kamarnya. Naik ke lagi ada ketua asramanya. Ada kepala sekolahnya, ada direkturnya, ada apa lagi? Ketua yayasan dan seterusnya. Begitu, jangan langsung ke direktur, jangan langsung ke ketua yayasan. Ya, sehingga beda, ustadznya pun akan dipanggil oleh direktur. Hanya masalah kecil dipanggil oleh direktur, itu sudah down ustadznya. Sementara guru kita itu sudah 24 jam dengan kita. Hanya kesalahan kecil, tapi harus diurus oleh orang besar. Sehingga kita khawatirkan dia tidak lagi mood ngajar gurunya, ngajar kita. Gurunya tersebut tidak lagi ikhlas ngajar muridnya dan itu hak mereka. Dan itu hak mereka, itu yang perlu kita hindari. Tapi kita sebagai guru, ya juga kita harus bisa menerima kritikan kalau memang kritikan tersebut benar adanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau dikomentari, maka beliau mengatakan, tidak ada masalah ada yang mengkritik saya, tidak ada masalah. Tapi perhatikan jangan di depan umum. Ketika mengkritik pemimpin, guru dan seterusnya di depan umum, mohon maaf saya tidak bisa terima. Bukan kritikan antum tidak bagus, tapi cara antum yang tidak bisa saya terima. Dan itu konsep dasar mengkritik pemimpin. Kata Nabi SAW, jika ingin menasihati lidhis sultani fala yubdihi alaniyah. Kalau ingin menasihati pemimpin jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan. Kesalahan yang dia lakukan hanya diketahui oleh sebagian orang. Ketika kita terang-terangan kemudian diketahui oleh banyak orang. Satu, kesalahan itu belum tentu ada faktanya benar atau tidak. Kedua, caranya bagaimana menyelesaikan masalah. Sehingga mereka berhak untuk melakukan sikap, tindakan ketika ada sikap-sikap yang tidak tepat. Kalau kita ingin menasihati pemimpin, empat mata. Atau forum khusus, sampaikan apa adanya di forum yang memang mendengarkan pendapat jamaahnya atau rakyatnya. Wasahha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Sampai tidak ada sebagian kalian menghina yang lainnya. Ini konsep dasar. Ketika kita sudah merasa hebat, kita akan rendahkan orang. Kita akan pandang orang sebelah mata. Kita akan hina dia, kita akan caci maki, kita akan dan seterusnya. Ini ada kasus viral seorang ustadz ya merendahkan orang yang sedang jualan di kajiannya, jualan es. Ya, jamaahnya bilang tolong beli esnya karena dia sudah kasihan gotong-gotong es harus masuk ke jamaah satu-satu. Ternyata naudzubillah ustaz ini bukan membeli dagangannya, justru malah menghina. Justru dengan kata-kata yang tidak layak didengar oleh seorang ustaz. Ya, bahasa lain dari kata bodoh. Ini bahasa yang sangat
tidak baik kepada orang yang sedang mencari rizki di tengah umum. Ya, ini akibat apa? Akibat dia merasa hebat, akibat dia merasa cerdas, akibat tidak ada sikap tawadhu. Dan ini hati-hati, sehingga akan muncul misalnya nanti antum sudah besar, tapi muncul anak baru kemarin sore yang mengalahi antum. Maka itu sulit juga diterima. Kenapa dia yang ditampilkan? Kan anak lebih hafiz dari dia. Anak tahu nilai dia di kelas. Kita akan merasa sehingga kita mencari kesalahan orang lain. Hasad. Dan hasad itu terjadi di mana-mana. Hasad itu terjadi di mana-mana. Bahkan para tullabul ilmi juga punya hasad. Para asatidzah, para ulama juga tidak selamat daripada sikap hasad. Apa yang menyebabkan mereka hasad? Tadi, karena tidak ada sikap tawadhu. Sebagaimana iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Adam anak kemarin sore langsung Allah angkat berlebihan? Memang Allah angkat berlebihan. Para malaikat bertanya, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berikan kelebihan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum. Ya, Allah uji. Antum merasa hebat. Antum lebih hebat dari dia? Iya, coba. Jadi salah satu barometer antum merasa lebih hebat dari yang lain, diuji. Gampang saja. Ustaz, anak lebih senior dari dia. Tidak ada masalah. Coba diuji dengan anak junior ini. Mana yang lebih hebat? Jangan klaim semata. Jangan klaim semata. Tapi anak kan juara 1 di kelas. Itu di kelas. Ini masalah ceramah mungkin dia lebih singa. Lebih membara. Lebih mengena hatinya. Maka dia kita pilih. Tidak ada masalah. Antum nilai antum tinggi di kelas. Tapi ketika ceramah orang ngantuk. Ketika khutbah orang tidur semua. Maka tentu kita pilih yang mungkin ilmunya standar, tapi ketika dia ceramah memang asad. Maka tidak ada masalah. Ada penilaian-penilaian yang lain. Mungkin antum dari satu sisi antum punya potensi, tapi di sisi lain juga orang punya potensi yang tidak sama dengan kita. Maka Nabi katakan, Allah perintahkan, Allah wahyukan kepadaku antawadhu, kalian bersikap tawadhu. Sampai kaidah tawadhu. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, katakan kepada diri kita, Bapak ini sudah lama kenal Allah duluan dibanding saya. Bapak ini sudah dahulu dia sujud ruku puasa Ramadan lebih dahulu dibanding saya. Berarti Bapak ini lebih banyak apanya? Pahalanya dibanding saya. Bapak ini udah lama kajian. Bapak ini sudah lama hijrah, saya baru kemarin. Tawadhu. Kalau kita melihat anak yang lebih kecil dari kita, apa yang kita katakan? Anak ini baru kemarin sore dia lahir. Dia baru kenal Allah baru kemarin. Maka dosanya baru sedikit. Saya sudah sekian tahun Allah beri nyawa, beri kehidupan. Saya kenal handphone sudah lama. Berarti dosa saya lebih banyak dari dia. Kita melihat orang alim juga sama. Ustaz ini Masya Allah ilmunya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan ketika melihat orang alim, Ustaz kok mantap Ustaz dia. Banyak kajian Ustaz, banyak duit Ustaz. Yang dilihat apa? Duitnya. Kajian lagi, sore kajian lagi. Sekali kajian berapa tuh Ustaz? Kali berapa tuh Ustaz? Enak jadi Ustaz ya. Ketika melihat orang yang usaha, bisnis, ada saja sikap-sikap kita yang merasa hasad. Ya, tapi sikap terbaik adalah positive thinking.
kita mengambil nilai positif ibrah dari yang dilakukan orang lain. Alhamdulillah ya, Ustadz itu jadi ulama, mengajarkan kebaikan, gara Ustadz itu gugur dosa kami. Bayangkan kalau di Imam Syafi'i ini tidak ada yang ceramah, berdosa kami semua nih. Karena ceramah itu, kajian itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang tegak berdakwah di satu tempat, maka seluruh orang yang ada di tempat itu berdosa. Gara Ustadz ini satu orang, selamat kami. Ada orang miskin, jangan dihina. Apa kau pemaleh kerajo? Tidak, rajin kita, malas kita. Rizki Allah yang atur. Rizki tidak ada kaitan dengan rajin atau malas. Walaupun itu juga menjadi sebab. Banyak orang berangkat sebelum subuh, pulang setelah terbenam matahari. Tapi hanya untuk makan hari itu. Maka kita berterima kasih dengan orang-orang yang miskin menurut kita. Kita dianggap kaya itu karena ada mereka. Betul enggak? Antum dibilang kaya itu karena ada si miskin. Coba kalau antum semuanya tinggal di rumah klaster. Rumah klaster yang tidak berpagar itu. Mana kaya, mana miskin? Sama aja semua. Sama aja karena rumah antum klaster, pagarnya cukup di depan. Karena pagar keliling, ada satpamnya depan. Rumah antum tak perlu pagar. Tapi sebelah klaster antum itu ada perumahan-perumahan tipe 36, sempit-sempit dan seterusnya. Gara ada perumahan itu loh antum dibilang perumahan elit. Tapi kalau semua di daerah antum klaster semua, maka antum tidak dikatakan kaya. Gara bapak inilah saya mendapat predikat orang kaya. Terima kasih Pak. Kedua, kata Nabi SAW, innama tunsoruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong karena si miskin ini. Kenapa kita ditolong karena si miskin ini? Karena orang miskin ini biasanya doanya lebih ikhlas. Kita doanya setengah-setengah. Ya Allah bantu saya ya Allah. Kalau enggak bisa enggak apa-apa lah, saya coba cari jalan lain. Atau antum doanya itu setelah udah mentok. Coba sana dulu, coba sini, telepon sana, telepon sini. Baru udah mentok, baru telepon, baru berdoa kepada Allah. Orang miskin dari awal sampai akhir dia berdoa kepada Allah. Maka innama tunsoruna bidu'afaikum. Allah berikan pertolongan kepada umat Islam dari si miskin tadi. Apalagi mereka miskin, terzolimi lagi. Siapa yang zolimi? Antum. Double itu doa mereka. Kemudian kata Nabi, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bersikap tawadu karena Allah. Ini hati-hati, sikap tawaduknya karena Allah. Jangan sikap tawaduknya supaya apa ya? Supaya dianggap orang tawaduk. Tawaduk itu bukan pakai baju compang-camping. Masya Allah, fulan orang kaya tapi bajunya compang-camping. Itu orang yang tidak bersyukur dia. Dan Allah kasih banyak duit tapi tidak dibelikannya baju yang layak. Justru itu menghina. Paham? Awak handphone apalah, handphone center cuman dia sendiri yang merendahkan dirinya. Orang tidak ada yang merendahkan. Cuman dia ingin tampak tawaduk. Ya. Maka di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, maka kita gunakan nikmat tersebut sesuai tujuan pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah kasih kita rezeki, beli baju lebaran, beli baju bagus, pakai bajunya. Jangan ketika jumpa orang pakai baju compang-camping. Dengan alasan tawadu, dengan alasan zuhud, enggak. Ada sebagian orang memang asetnya banyak, simpanannya banyak, tapi memang hobi pakai baju-baju biasa saja. Hobi pakai Honda biasa saja. Bukan dia tidak mampu. Tidak tahu kenapa. Pas ditengok istrinya, ditengok anak-anaknya mewah. Bukan mewah, memang segitu, memang layaknya seperti itu. Memang harusnya dia seperti itu. Tapi ketika dilihat bapak ini macam tidak punya keluarga. Macam kayak anaknya tidak mau ngurus dia. Padahal bukan anaknya tidak mau ngurus, memang ayahnya tidak mau diurus.
itu juga akan menghina, mencoreng keluarga kita. Bininya tasnya branded, handphonenya iPhone, anaknya mewah, semua pas tengok bapaknya, seakan-akan bapaknya menderita betul demi mencukupi kehidupan istri. Nah, enggak. Pakai. Allah beri kita nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakan, dalam artian kita gunakan. Tapi jangan memaksa diri. Kalau sanggupnya itu ya udah cukup. Tapi antum sanggup. Ada sebagian orang bakhil. Bakhil itu untuk orang lain. Ada yang lebih parah daripada bakhil. Untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau. Antum punya duit. Kenapa tidak makan? Ndaklah, nanti ajalah makan di rumah, masak, sempat masak. Tidak ada masalah. Tapi antum sekarang lapar. Sampai untuk diri sendiri ini parah nih. Sampai untuk diri sendiri pun dia tidak mau. Sedekah yang paling afdol, nafkah yang paling afdol untuk siapa? Antum ada 10.000. Bini butuh makan, antum butuh makan. Hanya ada 10.000. Kalau tidak dipakai 10.000 mati. Mana siapa yang kita kasih makan dahulu? Ada duit 10.000 nih. 10.000 ini untuk beli nasi. Hanya bisa makan 1 porsi. Antum atau istri? Siapa yang kita kasih makan? Diri kita atau istri kita? Wajib diri kita dahulu. Wajib kita bersedekah, memberikan nafkah kepada diri kita, baru kepada orang lain. Begitu konsep dalam Islam. Tidak boleh kita mencelakakan diri kita untuk menyelamatkan orang lain. Antum di sini kan celurit, pistol. Kau tembak dia, kalau tidak kau kutembak. Maka tidak boleh kita tembak orang untuk menyelamatkan diri kita. Selamatkan dalam pembunuhan ya. Dalam konsep pembunuhan ini agak berbeda. Konsep daruratnya berbeda ya. Tapi dalam konsep yang tadi wajib kita selamatkan diri kita. Tapi kalau selamatkan yang tadi ini tidak boleh. Tidak boleh kita mencelakakan diri orang lain demi diri kita selamat. Tapi kalau hanya untuk 10.000 yang kita katakan tadi, atau antum sedekahkan tubuh kita untuk istri, ibu, anak kita. Kita di padang pasir, sudah tidak ada lagi makanan, maka sebagian orang makan orang lain. Maka tidak boleh, nih makan tangan saya, itu tidak boleh. Nah, barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan angkat dia, dan ini pasti. Ya. Tapi barang siapa yang mengangkat dirinya, ya seperti bintang. Bintang itu bayangannya nampak di air. Antum kalau hujan, becek, nampak bintang-bintang enggak? Nah, antum injak berpengaruh enggak kepada bintang itu? Enggak, itu hanya bayangan. Aslinya dia tinggi. Itu ibarat orang yang tinggi, tapi dia tawadhu. Tapi ibarat orang yang sombong, itu seperti asap. Asap menjulang tinggi, tapi aslinya dia di mana? Dia di bawah. Tapi asapnya menjulang tinggi. Ceritanya kemana? Tinggi betul ceritanya. Tapi faktanya dia tidak ada apa-apanya. Ya. Maka yang tawaduk karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Kembali kita ingatkan, bedakan tawaduk sama bohong. Terkadang kita gandengkan tawaduk dengan dusta. Saya ini bukan siapa-siapalah, awak ini tidak punya hafalan. Antum kalau punya hafalan sampaikan. Berapa hafalan nak? Apalah enggak? Padahal dia hafiz Quran. Awak ni apalah cuman ini. Enggak sampaikan, alhamdulillah Allah beri nikmat saya sudah khatam 30 juz. Selesai. Takut antum kenapa enggak mau jawab? Karena takut diuji kan? Coba enggak ada juga orang mau uji antum. Orang justru bangga ketika antum hafal 30 juz, orang bangga, orang senang. Tapi kalaupun diuji, coba Bapak uji ya, insya Allah Pak saya bisa, tapi saya butuh waktu untuk murojaah. Karena kebetulan hari ini saya belum murojaah. Kemarin juga belum sebenarnya. Kemarin lagi belum juga.
Tapi jangan kita merendah, justru malah dusta. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini cuman apalah, awak nih, apa bahasa tawadu antum nih, sarok-sarok kuaci, awak nih hanya, ya sampaikan kalau antum pemimpin, Bapak sebagai apa di sini Pak? Awak nih pesuruh-pesuruh. Padahal kita pemimpin di sana. Ya, oh iya Pak, saya mau jumpa sama ownernya mana Pak? Pimpinannya siapa Pak? Direkturnya siapa Pak? Saya ada perlu. Padahal Bapak tadi pimpinannya. Maka ini tawadu yang tidak pada tempatnya. Ah, jangan dikira Bapak siapa Pak? Saya kepala sekolah, sombong. Siapa yang bilang sombong? Bapak siapa Pak? Ini saya yang punya, sombong Bapak pamer Bapak. Tidak ada orang bilang kayak gitu. Bapak yang punya apa? Oh Pak saya ada perlu Pak, saya mau masukkan proposal, selesai. Seali sebagai apa? Seali saya di sini sebagai dosen dan saya di sini sebagai kaprodi. Kaprodi apa Ustaz? Hukum keluarga. Oh iya Ustaz, ini keponakan saya. Oh iya Pak, silakan, saya bantu. Selesai. Saya bukan siapa-siapa di sini Pak. Oh iya Ustaz, saya mau jumpa sama kaprodi HK. Iya ada Ustaz. Saya. Kenapa harus muter-muter dulu? Jadi antum ada merasa perasaan nanti sombong. Padahal orang tidak ada mikir seperti itu. Ya, paham? Jawab saja apa adanya. Tawadhu itu tidak seperti itu. Nah, sudah adzan? Wa hadza mutlaqin nas fa kaifa biman halau haqqus suhbati. Dan tawadhu ini umum kepada siapapun. Bagaimana kalau memang orang tersebut penuntut ilmu, ustadz dan seterusnya, maka kita lebih wajib memiliki sikap tawadhu. Ini kadang pamer, tapi pamer maksiat. Pamer ngerokok sama kawan biar nampak dia tuh hebat. Siapa yang bilang antum hebat itu siapa? Antum pamer maksiat itu bangga kan? Makanya di antara dosa terbesar itu orang yang bermaksiat tapi terang-terangan. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku kata Nabi pasti diampuni dosanya. Yang berdosa pagi diampuni malam. Yang berdosa malam diampuni pagi. Yang ruku, sujud, berwudu, jalan ke masjid diampuni dosanya. Kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan, bangga, pamer lagi dia. Antum pacaran orang tidak tahu. Tapi ketika antum pamer-pamer di sosmed, bangga, ceweknya cantik, ceweknya seksi. Ini payah ini. Habis itu dihapus. Mana cewek kok kemarin? Udah putus. Udah pamer maksiat, menderita lagi. Ini kita agak merasa bangga nih, isbal. Ustadz tuh nengok aku isbal, diam aja dia. Bukan Ustadz tuh tidak berani negur, tapi Ustadz tuh ya Allah kasihan kali anak ini 6 tahun di pondok. Udah paham dalil tentang isbal ya. Ya Allah memang hidayah itu sulit. Hidayah di tangan Allah. Orang tuh kasihan nengok antum, bukan orang tuh tidak berani negur nih. Laki-laki pakai gelang, ya Allah, apa dia tidak tahu jati diri dia sebenarnya ya? Dia laki atau perempuan? Kasihan betul loh orang seperti itu yang pakai gelang ya. Kita sering nyindir-nyindir di kelas, Masya Allah gelang antum cantik ya. Antingnya nggak dipakai. Ini orang mungkin masih sedang mencari jati diri. Dia itu laki itu perempuan sebenarnya nih. Butuh perhiasan. Yang butuh perhiasan itu perempuan. Awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya, memang wanita itu yunasya' fil hilyah, memang tumbuhnya dengan perhiasan. Antum ingin wanita antum itu tunduk dan taat sama antum, berikan perhiasan. Ikat lehernya dengan kalung emas. Misal antum tarik-tarik itu. Ikat tangannya, ikat kakinya, maka dia tidak akan kemana-mana. Dan itu lumrah. Pepatah mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan genggam hatinya. Fatalama sta'badal insana ihsanu. Betapa banyak manusia itu diperbudak dengan balas budi. Ya. Jadi antum kalau mau guide hati orang, antum kasih hadiah, kasih kebaikan antum, maka antum genggam hatinya. Antum minta sesuatu tuh digigit lidahnya untuk nolak, itu bahasa kita.
kaifa biman lahu haqqus suhbati wa hurmatu taraddud wa sidqu tawaddud wa syarfu talabi fil hadits linu liman tuallimuna wa liman tata'allamuna min. Berbuat baiklah kepada, lemah lembutlah kepada orang yang kau ajarkan atau engkau belajar darinya. Hadis ini dhaif, disebutkan dalam silsilah hadis al-dhaifah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sudah adzan? Naam, barakallahu fikum. Allah taala alam, cukup sekian yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.